satu, satu kedua. Nah ini loh, makanya di kehidupan kita pun dalam membangun karakter kita itu butuh waktu. Jadi banyak di antara kita pasti berpikir, kita ingin mengubah seseorang misalkan ya, pasangan hidup kita, atau ingin mengubah teman kita. Pikir kita tuh hanya dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan orang tuh bisa berubah gitu. Enggak Bapak Ibu, itu lama gitu. Bagi yang sudah berkeluarga mungkin tahu ya, gimana rasanya kita mencoba merubah istri atau suami kita. Di dalam gereja pun atau di dalam pekerjaan pun kita mau sukses butuh waktu. Rata-rata 5-10 tahun. Jadi membangun benar-benar kita harus fokusnya sama Tuhan sehingga kita mampu melewati itu gitu. Jadi kalau kita mau membangun sesama kita nih, mau membangun pasangan kita, kalau kita hanya berpikiran hanya dari pola pikir kita nggak akan sanggup. Nggak akan sanggup. Membangun bisnis pun, membangun pekerjaan pun, kalau kita hanya ngandelin pola pikir kita nggak akan sanggup. Nggak akan tahan. Jadi kalau kita mau membangun pekerjaan kita, rohani kita, keluarga kita, teman kita di gereja, itu pasti ada sayatan, itu udah pasti ada hal-hal yang membuat kita nggak enak. Nah caranya gimana menghadapi itu? Kita fokusnya sama Tuhan. Kita harus sering ngobrol sama Tuhan, kita harus sering menggunakan tameng bahwa kita yang di sini, Tuhan tuh di depan kita gitu. Atau Tuhan tuh di dalam diri kita gitu. Karena kalau nggak begitu, kita akan sulit ya menghadapi hari demi hari di hidup kita gitu. Karena akan banyak kekecewaan di dalam hidup kita kalau kita nggak membangun karakter kita bersama Tuhan. Next di ininya. Nah ini yang penting Bapak Ibu, kita harus sadar akan identitas kita ya. Jadi untuk membangun karakter kerajaan surga di hidup kita harus sadar akan identitas kita. Dulu saya pribadi nggak sadar akan identitas saya gitu. Saya pikir saya anak beruntung, lahir ke dunia, Tuhan kasih tangan, kasih kaki, udah gitu aja. Saya hanya sadar diri saya beruntung aja. Saya hanya sadar diri saya mungkin cukup cerdas dalam hal pekerjaan atau dalam hal bisnis gitu. Hanya itu aja. Nggak ada tuh rasa terima kasih saya sama Tuhan tuh nggak ada. Saya lupa gitu. Saya tahu Tuhan. Cuman saya lupa bertanggung jawab sama Tuhan atas hidup yang udah Tuhan beri ke saya. Gitu, paham nggak? Jadi saya mengakui Tuhan pencipta saya, juru selamat saya. Tapi saya lupa di hidup saya yang udah Tuhan kasih kepada diri saya bahwa harus ngapain nih dari hal yang udah Tuhan kasih kepada saya gitu. Apakah hidup saya itu kekayaan yang saya dapat misalkan atau pola pikir yang saya dapat itu hanya untuk saya atau untuk sesama gitu. Nah saya pikir dulu ya udahlah karena orang berbeda dengan saya pikir buat saya aja. Jadi kita nggak bisa begitu. Kita harus sadar akan identitas kita bahwa kita adalah anak Allah. Di 1 Korintus 1 ayat 18 disebutkan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Nah, ini penting ya Bapak Ibu ya. Jadi banyak di antara kita bahwa tentang salib itu yang kita inginkan tuh hal-hal yang sesuai dengan keinginan kita. Sampai saat ini, saya pribadi pun masih bergumul, masih berjuang dalam hal-hal seperti ini. Cuma maksudnya kita terbiasa dengar salib atau hal-hal yang ini masa saya harus berkorban terus katanya. Saya udah disakiti loh, saya udah dimarahi loh sama orang tersebut gitu. Harus berapa kali nih kita memaafkan orang tersebut? Ya ratusan kali, bahkan ribuan kali kita harus memaafkan orang tersebut. Ini pernah nggak dikecewakan sama orang? Oh sering. Kalau dihitung-hitung mungkin udah puluhan kali. Tapi waktu saya belum kenal Tuhan dulu reaksi saya marah loh sama orang tersebut. Saya benci. Jadi kalau saya ketemu dia, lari saya. Kalau nggak saya putar badan. Kenapa? Karena saya belum sadar identitas saya gitu. Bahwa saya anak Tuhan gitu. Coba bayangkan Bapak Ibu ya, kita tiap menit, tiap jam berbuat dosa sama Tuhan. Tapi Tuhan nggak memalingkan mukanya loh
sama kita. Coba kita balik, benar kan? Tuhan baik sekali sama kita. Kita berbuat dosa setiap jam, tapi Tuhan nggak pernah memalingkan tubuhnya dari kita. Dia tetap memberi kita hidup. Nah, begitupun kita ya. Kalau kita sadar bahwa kita anak Tuhan, bicara tentang salib itu anugerah bagi kita gitu. Kenapa? Karena kita akhirnya mengerti gitu. Oh, Injil yang murni itu udah Yesus lakukan bagi kita. Sudah Yesus lakukan. Jadi hanya bagi orang yang bodoh di ayat ini, yang mereka akan binasa. Karena bagi mereka, yang mereka suka tuh tentang keinginan mereka gitu. Tetapi, saya lanjutkannya, tetapi bagi kita, yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi, belajarlah sama-sama dari kita, termasuk saya sendiri juga harus belajar, bahwa setiap jam di hidup kita, setiap menit di hidup kita itu kita harus lihat salib. Karena akan sangat kerasa lah sama saya sendiri gitu ya. Misalkan saya pergi ke Jakarta gitu. Di Jakarta 3 jam perjalanan misalkan ke Jakarta. Di perjalanan pun biarpun saya diam atau tidur, saya selalu berusaha untuk terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberi saya hidup gitu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyelamatkan saya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan saya kesehatan gitu. Jadi penting banget ya, kita di setiap kehidupan kita tuh kita berdoa untuk Tuhan. Di Filipi 3 ayat 20 lebih ditegaskan, karena keluargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi penting di step awal ini anggap step awal kita ya. Kita belajar di sini nih. Kita sadar, oh kita anak Tuhan. Kok King, saya udah bisa loh. Saya sadar loh bahwa diri saya tuh udah anak Tuhan gitu, di step awal ini. Ya puji Tuhan gitu. Saya memperagakan hidup saya tuh bukan seperti anak dunia gitu. Saya memperagakan hidup saya tuh saya seperti anak Tuhan gitu. Saya udah sampai level ini loh. Level 1. Ya puji Tuhan. Kalau kita semua udah bisa belajar di level 1. Next jadi harus sadar ya akan identitas kita ya. Next yang kedua, identitas yang benar. Seperti yang tadi sudah disebutkan ya, kita adalah anak Allah, bukan hamba. Kita orang yang ditebus oleh Kristus, menyadari Tuhan ada di dalam diri kita. Nah ini penting banget. Kita adalah orang terang atau anak terang. Kita harus menyadari ya bahwa Tuhan memang ada di dalam diri kita. Jadi jangan pernah kalau kita menghadapi sesuatu itu mau marah misalkan sama seseorang. Pola pikir kita dulu nih yang maju, jangan. Kita harus berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya tahu saya udah disakiti gitu, saya udah dikecewakan sama seseorang. Cuman hidup saya pun masih mengecewakan Tuhan gitu ya. Izinkan Tuhan saya memaafkan mereka. Harus begitu. Karena yang pernah seperti saya omongkan bahwa jangan pernah merasa diri kita tuh benar. Gitu. Karena akan berbahaya ya, yang benar hanya Yesus ya. Karena kalau selalu merasa diri kita benar terus, kita nggak akan bisa diajar. Ya seperti gelas, kalau udah penuh, kalau kita merasa diri kita udah benar, bisa nggak sih kita dimasukin air lagi? Nggak bisa. Kenapa? Karena kita udah benar. Tapi kalau kita rendah hati, mau menerima masukan dari orang, mau menerima hal-hal yang baru, dari anak yang lebih muda, bahkan dari kita pun, kita terima dong. Karena masing-masing dari kita kan punya talenta, punya karunia yang udah Tuhan kasih. Next ya. Semua adalah kepunyaan Tuhan. Ini pribadi saya dulu, ya ini sangat berat ini. Ini saya baru bisa melewatinya juga. Masih berjuang. Semua adalah kepunyaan Tuhan. Ini bacanya gampang, tapi melakukannya luar biasa. Ada di 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, untuk kita semua, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Yesus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka, untuk kita ya. Jadi kita udah sadar ya bahwa Yesus, ini step 2 ya. Tadi step pertama identitas kita, yang kedua semua kepunyaan kita adalah kepunyaan Tuhan gitu. Jadi kita harus sadar bahwa
otak kita, hati kita, pola pikir kita, itu semua dari Tuhan. Saya ulang lagi, semua dari Tuhan. Jadi, untuk mengambil sebuah keputusan di dalam bisnis saya, misalkan atau di dalam gereja di sini, saya selalu, ini endingnya, akhirnya untuk menyenangkan saya atau untuk menyenangkan Tuhan. Gitu. Biasakan di diri kalian pun, di diri kita semua, Bapak Ibu semua juga, biasakan untuk mengambil keputusan terhadap istri atau terhadap suami atau terhadap anak atau terhadap teman kita, ini endingnya menyenangkan Tuhan atau akan menyakiti hati seseorang. Kalau endingnya menyakiti hati seseorang, jangan kita lakukan. Jangan kita lakukan. Karena kalau dengan kita menyakiti seseorang, kita merasa menang di dalam diri kita, itu sebenarnya ya, kita tuh belum menyertakan Tuhan di dalam hidup kita. Karena kalau kita sudah menyenangkan Tuhan, di endingnya kita menyenangkan Tuhan, kita akan tahu gitu, dia udah menyakiti kita, ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi kitanya harus berbesar hati ya, raut muka kita juga harus kita praktekkan, senyumnya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi semua yang udah Tuhan kasih adalah milik Tuhan. Terus dalam harta kita, dalam pekerjaan kita juga, kita jangan merasa, wah nih mobil yang udah Tuhan kasih milik kita. Ya betul, secara di dunia ini milik kita. Cuman bukan untuk kita bukan untuk kita jadikan, wah gua sukses nih, ini mobil gua gitu ya, ini prestis gua. Enggak. Jadi mobil yang kita dapatkan, usaha yang kita dapatkan, uang yang kita dapatkan tuh, kita harus mencoba berpikir, misalkan uang kita ada 10 juta nih di ATM kita gitu. Gimana caranya uang 10 juta itu buat menyenangkan Tuhan gitu. Jadi boleh nggak menyenangkan diri kita sendiri? Boleh, cuman jangan sampai berlebihan. Wah ini mobil punya saya gitu ya, hanya saya doang yang boleh pakai gitu. Nah, itu jangan seperti itu gitu maksud saya. Karena semua kan punya Tuhan gitu ya. Jadi penting banget, di Roma 14 ayat 8 juga disebutkan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika mati, kita mati untuk Tuhan. Wow. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Jadi kita semua di sini, termasuk saya juga, harus belajar gitu, bahwa mati kita tuh, misalkan kalau saya udah punya istri, untuk istri saya gitu, untuk Tuhan gitu. Kalau kalian orang tua yang udah punya anak, ya kita berjuang gitu untuk anak kita gitu. Jangan kita berjuang untuk diri kita sendiri, menyenangkan diri kita sendiri, enggak. Kita hidup untuk Tuhan supaya enak ya kalau kita udah nggak digenggam di hidup kita tuh. Ini pengalaman pribadi saya. Saya dulu genggam uang. Saya begitu genggam uang, saya begitu genggam harga diri, karena saya merasa, wah dulu waktu muda harga diri saya dilecehkan misalkan sama orang lain. Terus saya genggam nih, setelah saya punya uang, saya genggam harga diri saya genggam uang saya gitu ya. Dan saya coba bertahun-tahun, saya pernah cerita di KGC, tahun 2005, saya bisnis dari 2001 ya. 2005, bisnis saya minus 300 juta. Jadi 2001 saya bisnis, 2005 bisnis saya minus 300 juta. Kenapa? Karena semuanya saya genggam gitu. Kecerdasan yang Tuhan kasih saya genggam. Saya nggak share ke orang lain gitu. Uang yang saya dapat ke mama saya dulu, ke istri saya dulu, ini dapat berapa? 50 juta mah misalkan, atau 20 juta mah. Oh iya. Tapi saya genggam di ATM saya. Saya genggam di ATM saya. Apalagi ke orang lain ya, ke ibu sendiri sama ke istri sendiri aja saya genggam gitu, apalagi ke orang lain gitu ya. Jadi, dan itu hasil akhirnya itu saya minus 300 juta. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini kenapa ya? Saya perasaan hidup saya udah irit, hidup saya udah jarang kemana-mana, main gitu ya. Tapi kenapa kok minus? Nah dari situ saya diajarin sama mentor saya, King, nah
Lu jangan berbohong dong sama orang tua kamu katanya. Kamu apa yang orang tua kamu atau istri kamu inginkan, kamu mencoba terbuka gitu. Akhirnya dari situ saya mencoba terbuka, puji Tuhan, Tuhan tambah-tambahkan. Jadi penting sekali, terutama di kehidupan zaman sekarang ya, kita tuh terlalu terkadang kita semua terlalu egosentris terhadap diri kita gitu. Kita belajar, yuk kita tuh egonya sama Tuhan aja gitu. Kita senangkan Tuhan aja, karena nggak mungkin di kehidupan bergereja di sini, di kehidupan sosial kita, di kehidupan rumah tangga kita itu akan semua sesuai dengan keinginan kita. Itu hal nggak mungkin. Mau kita di gereja, pasti gua ada yang nggak suka nih sama seseorang nih. Kok dia kelihatan rohani tapi kok kelakuannya seperti ini gitu misalkan. Kok hatinya begitu gitu. Pasti akan begitu. Ada hal-hal yang membuat kita mungkin nggak sesuai dengan pola pikir kita gitu. Cuman kita harus sadar ya bahwa semua yang kita punya ini adalah milik Tuhan gitu. Jadi saya yakin dan percaya bahwa ada hal yang kurang baik di dalam diri kita, itu menguji kita loh, untuk supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan. Pasti ada maksud Tuhan gitu. Saya pribadi bergereja di Rock ini udah jalan 7 tahun gitu ya. Dari tahun pertama sampai tahun ke-5 itu saya belum begitu paham tentang firman Tuhan. Tapi lama-kelamaan belajar, dan memang ada masalah-masalah juga yang timbul, ada pergesekan-pergesekan juga yang timbul. Akhirnya saya sadar, dulu saya mengutuki masalah ya. Tuhan kenapa kok begini-begini amat hidup saya tuh gitu ya. Dari umur 0 sampai umur 44 tahun kok ada masalah terus gitu ya. Tapi sekarang kalau ada masalah, ada hal yang gak berkenan, kita puji Tuhan gitu, bahwa itu proses yang Tuhan berikan kepada kita untuk supaya kita dewasa gitu. Nah, kita harus pandangi itu dengan bijak ya. Jangan kita menuduh orang lain, misalkan kita iri sama orang lain, tuh enak dia mah enak hidupnya gitu. Nggak ada masalah di hidupnya, kenapa kok saya? Enggak, berarti Tuhan sayang kita kalau kita dapat cobaan gitu. Tuhan sayang kita gitu. Udah berkali-kali dirasakan oleh saya pribadi, mungkin Bapak Ibu juga udah merasakannya, bahwa kita tuh karena Tuhan tuh sayang sama kita, jadi hal-hal yang mungkin menurut kita nggak baik, Tuhan akan berikan gitu. Jadi selalu ingat ya, bahwa kita semua, termasuk saya, buat saya pribadi, firman Tuhan ini, bahwa semua yang ada di diri kita itu milik Tuhan. Kalau kita udah bisa melakukan firman ini, hidup kita tuh akan enak gitu. Akan enak, kita akan punya sukacita, damai sejahtera, akan lebih leluasa lah. Slide yang ini, menyadari semuanya milik Tuhan, salah satunya mengerti tujuan hidup dalam Tuhan. Yang kedua, tidak berpusat pada diri sendiri. Kita nggak berpusat pada diri kita ya, bahwa kita merasa benar, tidak menyombongkan pencapaian atau merasa tenar, gitu. Tidak lagi hidup semau kita, menganggap orang lain penting. Nah, ini penting nih, menganggap orang lain penting. Saya juga baru belajar 2 tahun ini, karena kita terbiasa hidup kita tuh, saya sukanya sama dia, kelompok A misalkan. Kalau saya main dengan kelompok B, saya nggak cocok. Suka nggak Bapak Ibu ngerasain seperti itu? Kalau saya pribadi suka begitu. Jadi menganggap ini bukan teman satu frekuensi sama saya gitu. Ini teman satu frekuensi sama saya gitu. Saya hanya mau mainnya dengan teman yang satu frekuensi aja dengan si A itu. Saya kalau sama si B, saya kurang sayang gitu. Kelompok B. Kenapa? Karena mungkin nggak satu pemahaman, nggak satu frekuensi, nggak satu pemikiran gitu dengan kita gitu. Saya baru menyadari setahun belakangan ini atau 2 tahun belakangan ini bahwa Tuhan pun nggak begitu. Jadi saya selalu mengkondisikannya, kalau lagi berdoa, saya selalu mengkondisikan diri saya itu dengan Tuhan gitu. Saya bandingkan, kata saya, berarti saya kurang ajar ya Tuhannya. Kan Tuhan sendiri ke semua orang sama, memberi waktunya, memberi
nafasnya, memberi kepintarannya. Ke orang ateis pun Tuhan sayang, ke orang non agama selain Kristen pun Tuhan sayang. Kok kenapa saya berbeda sama Tuhan? Gitu loh. Makanya dari itu, setelah saya sadar akan hal itu, bahwa itu nggak bagus dan kita harus ikut Tuhan, saya belajar. Saya belajar masuk ke kelompok B, ke kelompok C di dalam pergaulan saya ya, sehari-hari di Cianjur misalkan. Ternyata, oh iya Tuhan ya, ternyata maksud si kelompok B itu begini, si kelompok C itu begini gitu. Jadi kita paham gitu. Jadi kita datang ke kelompok mereka, kita dengerin kelompok mereka ngomong, oh iya, oh maksudnya begini, oh maksudnya begini. Jadi penting kalau kita udah sadar bahwa diri kita itu milik Tuhan, kita nggak akan mempertahankan harga diri kita. Enggak. Karena Yesus sendiri tidak mempertahankan harga diri dia. Setuju ya? Yesus sendiri nggak mempertahankan. Kenapa? Karena dia mau dari surga turun ke bumi gitu. Itu sebuah hal yang rendah hatinya amat sangat gitu. Tuhan loh, pencipta kita loh semua loh. Dia mau mempraktekkan kasihnya untuk kita gitu. Supaya kita tahu jalan kebenaran dan hidup lewat mana gitu. Jadi ini penting ya, menganggap orang lain juga penting. Berusaha memahami perasaan orang lain juga penting. Enggak apa ya, enggak bahwa ya siapapun orang yang kita temui itu memang penting gitu. Tuhan pasti beri hal-hal yang baik untuk kita. Tidak khawatir akan masa depan, ini juga penting. Banyak di antara kita khawatir akan masa depan kita ya. Jangan ya. Yesus saja tahu kok, dia waktu turun ke bumi, dia mungkin akan disalibkan oleh ciptaannya sendiri, dia pasti tahu. Tapi kenapa Yesus tetap lakukan? Karena dia nggak khawatir dengan masa depan dia tahu Bapaknya bersama dia. Nah, jadi kita pun jangan khawatir ya. Terus berjalan dalam harapan kepada Tuhan, ini juga penting. Udah kita bahas. Yang ketiga, bagaimana karakter kita dibentuk. Yang pertama, identitas. Stepnya ya. Yang pertama, identitas diri kita harus sadar bahwa kita milik Tuhan. Yang kedua, semua yang ada di diri kita itu milik Tuhan. Yang ketiga, stepnya, bagaimana sih karakter kita dibentuk di kehidupan kita sehari-hari supaya kita menjadi perwakilan kerajaan Tuhan, karakter kita. Next coba. Next. Yang pertama, melepaskan kesombongan kita. Di 1 Samuel 2 ayat 3, janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, dari mulut kita atau dari pikiran kita ya. Karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu dan oleh Tuhan perbuatan-perbuatan kita diuji. Jadi seperti yang kita udah bahas, bahwa kita nggak boleh sombong dalam hal apapun ya. Yang kedua, melepaskan iri hati. Di Ayub 5 ayat 2, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Ya, kita nggak bisa. Ada orang yang bilang, Koking, kalau kita masih sombong, ini kita step 3 nih. Ini kita step 3 nih. Kalau kita masih sombong, kalau kita masih ada iri hati, tapi kita bisa kenal Tuhan kan? Kenal, mungkin kenal. Tapi kita nggak bisa mengerti Tuhan seutuhnya, nggak bisa. Kita mungkin ngerti Tuhan hanya sepotong aja. Karena itu yang pernah saya rasakan gitu ya. Jadi kita tahu Tuhan, tahu. Kita sayang sama orang, sayang. Kita misalkan, King, lu udah gak ada iri hati ya, tapi lu masih sombong, King, ya misalkan. Tapi apakah lu bisa mengenal Tuhan? Nggak bisa. Nggak bisa, saudara. Jadi Tuhan yang kita kenal tuh hubungan kita pribadi dengan Tuhan, pikiran kita, hati kita bersama Tuhan gitu ya. Jadi kalau ada di antara kita semua, termasuk saya, bahwa kita udah merasa benar, terus kita tapi hidup kita misalkan ya, hidup kita sehari-hari itu kita merasa masih punya khawatir, masih suka benci sama orang, masih suka baperan dan lain sebagainya. Kita tuh masih level mungkin step 2. Jadi langkah kita tuh hanya sampai sini doang, hanya sebatas ini doang.
Jadi kalau ada pembicara atau siapapun yang bicara tentang Tuhan di level ini nanti yang terakhir, kita tuh akan muter-muter di sini aja. Nggak akan naik level kita ke level 3. Nggak akan naik. Gitu. Nah makanya terkadang di antara kita banyak ya yang sehari-hari udah beres firman, nggak masuk nih firmannya sama kita karena pembicaranya atau siapanya nggak cocok gitu ya sama diri kita. Saya juga sering ke Pak Ampi gitu, Pak Ampi, saya kalau pembicaranya si ini saya suka loh Pak Ampi, karena dia wah luar biasa dalam ini firman gitu ya. Pak Ampi dulu ya mungkin karena sayanya masih ini ya, Pak Ampi hanya tersenyum, tapi lama kelamaan, oh iya Pak Ampi, baru-baru ini, tahun terakhir inilah, saya sadar bahwa diri saya salah Pak Ampi waktu itu kata saya. Kenapa kok Gigi salahnya apa? Salahnya ini. Jadi sebenarnya kalau kita udah bisa melepaskan kesombongan kita, iri hati kita, gitu ya, kita akan di level sini nih. Kita di level sini. Gitu. Jadi next, melepaskan pengakuan atau rasa ingin dihargai di Filipi 2 ayat 3 dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Wow. Melepaskan pengakuan atau rasa ingin kita dihargai. Banyak di antara kita bekerja, contohnya saya lah, kita bekerja atau apa, kita rasa saya bekerja, udah pelayanan di gereja, udah pelayanan di kantor saya misalkannya, saya ingin dong dihargai oleh sesama, oleh siapa gitu ya, ingin dipanggil namanya dan lain sebagainya gitu ya. Waktu dulu saya bergereja di Rock nih, udah 7 tahun nih hari ini nih. Aduh, kapan nih Pak Ampi nyebut nama saya gitu, membuat saya kelihatan baik gitu ya, membuat saya ingin kelihatan keren gitu ya. Ternyata dari 7 tahun itu hampir nggak pernah nih nyebut nama saya gitu ya. Nah itulah hal-hal yang nggak baik yang saya pernah lakukan itu, rasa ingin dihargai. Enggak lah, bahwa Yesus aja lahirnya, kita bandingin lagi sama Yesus ya, Yesusnya lahir di kandang domba. Coba kalau Yesusnya ingin dihargai, gua anak raja loh, gua lahir harusnya di istana. Tapi Yesus enggak, bapaknya nyuruh lahir di kandang domba, dia ikutin. Yesus dimusuhi, Yesus ya ikutinlah apa perintah bapaknya gitu. Nah harusnya di kehidupan kita juga kita begitu gitu ya. Kita baik sama orang, kita baik sama siapapun di hidup kita gitu ya. Nggak usah berharap saya udah baik nih memberi 1000 misalkan ke seseorang. Kita nggak usah berharap, nggak usah ingat-ingat bahwa nanti lo harus baik juga ya sama gue ya, atau kita simpan di hati kita nih, lo harus baik juga sama, nggak usah, nggak perlu. Jadi kita harus seperti Yesus, bahwa Yesus pun memberikan nafas buat kita, kecerdasan buat kita. Dia nggak nuntut balik ke kita bahwa lo harus ke gereja loh setiap minggu, enggak. Kenapa? Karena Yesus memberikan free will juga ke kita gitu, bahwa kamu udah dikasihi Tuhan, kamu adalah anak Tuhan, hidup di dunia ini free will terserah kita sebagai manusia gitu. Kita mau ambil jalan Tuhan atau kita mau ambil jalan dunia gitu. Jadi penting ya, kita ingin dihargai sama orang atau sama apa, hilangkan itu. Yang keempat ini melepaskan pengampunan di Efesus 4 ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Jadi penting banget ya, hidup kita juga harus melepaskan pengampunan. Kok gini kita udah mengampuni, tapi kita masih ingat tentang kesalahan mereka terhadap kita gitu. Apakah kita udah melepaskan pengampunan? Belum. Melepaskan itu melupakan. Jadi level kita ya masih di sini aja, muter aja. Jadi damai sejahtera tuh nggak full di hidup kita. Sukacita yang udah Tuhan berikan terhadap kita tuh kita nggak full. Contoh-contohnya apa? Hati kita masih marah-marah. Ciri-cirinya ya, maksudnya kalau kita belum melepaskan pengampunan ya, diajarin sama orang mungkin kita masih belum bisa. Jadi penting banget
kita harus bisa melepaskan pengampunan ya. Karena rugi ya diri kita sendiri. Bayangin ini keindahan di dunia, sukacita di dunia, tapi kita nggak dapat, kita hanya muter di sini aja hidup kita. Sampai kita meninggal, misalkan kita nggak bisa melepaskan pengampunan, ya repot juga gitu. Yang terakhir, melepaskan kemalasan dan kebodohan di Efesus 5 ayat 15-17. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17-nya, sebab itu janganlah kita bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan itu bukan hitung-hitungan 1+1 sama dengan 2, 3 kali 3 sama dengan 9, enggak. Saya juga merasa dulu tuh seperti itu gitu ya, bahwa hal-hal seperti itu tuh memang benar adanya gitu ya. Ya kalau seperti itu berarti kita percayanya sama dunia gitu. Jadi memang di hidup kita tuh kita nggak bisa ikut kebanyakan dunia gitu. Kita harus ikutin Yesus dan Yesus itu. Jadi pergunakanlah waktu kita tuh untuk hal-hal misalkan baca Alkitab supaya kita cerdas ya. Karena kalau fokus sentris kita udah Tuhan, kayak Pak Bob bilang waktu itu kan di Christ in me, me in Christ kan. Saya bilang, aduh, Pak Bob bilang Christ in me, me in Christ. Terus saya bilang ke Pak Bob kenapa sih hidup Pak Bob tuh dengan masih semangat aja. Saya tahu Pak Bob tuh dikecewakan sama orang tuh udah banyak gitu. Udah ratusan orang yang mengecewakan beliau gitu. Kenapa Pak Bob kok tetap semangat, tetap bekerja? Kalau lagi sibuk pun Pak Bob lagi bekerja nih, lagi ngetik-ngetik di laptopnya. Pak Bob, boleh saya ganggu? Boleh Kak. Kenapa masih kerja sih? Kan udah bukan jam kerja kata saya. Semua hobinya ini buat Tuhan. Wow kata saya. Jadi memang benar-benar beliau tuh memanfaatkan waktunya tuh untuk menyenangkan Tuhan gitu. Jadi pergunakanlah waktu kita lihat TikTok atau lihat IG kita gitu ya. Bukan untuk hal-hal yang Tuhan gak suka gitu. Untuk hal-hal yang Tuhan suka gitu. Jadi penting banget bagi kita bahwa kita jangan serupa dengan dunia ini. Nah, kalau kita udah melewati 3 step ini nih, 3 step ini, saya pribadi 3 step ini nih, kita udah sampai ke sini. Misalkan udah hampir banyak hal yang kita lewati lah di hidup kita itu, kita udah step ini. Wah, yang seperti pernah saya sharekan ya, bahwa hidup di bumi seperti di surga itu iya. Kita akan ngerti semua isi hati siapapun, kita akan ngerti. Dari suku bangsa manapun kita akan ngerti. Oh, yang dia pikirkan tuh ini loh. Oh, yang dia gumulkan tuh ini. Oh, bagaimana cara kita memperlakukan sesama kita akan ngerti. Itu kan nggak kita pelajari di sekolah kan, tapi Tuhan ajarkan kepada kita. Gitu. Tuhan ajarkan kepada kita. Supaya apa? Ya, akhirnya setelah kita mengenal banyak orang, kita bisa memaafkan orang, kita bisa diajar dan hidup kita tuh enak. Mau di gereja, mau di kantor tuh nyantai. Ketemu orang, hello bro, senyum. Nggak ada beban di hidup kita, nggak ada kepahitan di hidup kita. Jadi pas diajar sama orang, misalkan Pak Ampi ngajar saya nih, oh ini sini, siap Pak Ampi, saya bisa lari, saya bisa semangat, saya bisa agresif di hidup kita. Kenapa? Karena kita udah melewati step 1, 2, dan 3. Gitu. Tapi kalau kita hanya di sini terus, banyak ya di antara kita semua, termasuk saya, bertahun-tahun hidup kita tuh muternya di sini nih. Banyak ya nih. Saya sering bilang misalkan ke anak muda, ayo kamu respon yang baik. Tapi tetap misalkan kita semua di sini responnya masih begitu aja. Kenapa? Karena kita masih di level ini. Tapi kalau kita udah di level ini, wah, kita mau kenal sama bule kayak, kita mau kenal sama siapapun kayak, kita akan enak. Jalan kita enak. Mungkin bagi pengusaha juga cari uang juga Tuhan akan tambah-tambahkan. Yang penting juga kita nggak sakit. Kita akan dapat jarang sakit ya, maksudnya jarang sakit itu bonus dari Tuhan. Jarang sakit kenapa? Karena pola pikir dan hati kita udah lepas, udah full untuk Tuhan. Kita rendah hati serendah-rendahnya pun
kita nggak akan direndahkan, maksudnya kita akan enak aja gitu. Banyak hal loh, kayak saya pribadi ngobrol sama orang yang kata orang lain ya, orang tersebut gak suka sama saya gitu ya. Tapi saya datengin tetep gitu ya, ngobrol, dengerin mereka bercerita gitu. Akhirnya jadi teman baik juga gitu. Akhirnya jadi teman baik juga gitu. Terus karena kita pribadi ya, kita ya Pak Ampi, Pak Bob udah begitu sayang sama kita semua, sama jemaat ya, seperti Yesus sayang ke kita ya. Akhirnya dengan nanti bulan depan kan kita ada seminar kesehatan nih, dilayani oleh Direktur Rumah Sakit Advent. Direktur Rumah Sakit Advent. Deg-degan juga. Saya ngobrol sama dia, deg-degan juga gitu ya. Oh, ini gimana ya? Sama seorang direktur, apa yang harus saya lakukan itu? Tapi saya anak Tuhan, saya percaya apa yang saya lakukan ini untuk menyenangkan Tuhan, untuk supaya kita menjadi pintar, supaya kita mengerti arti kesehatan gitu. Telepon beliau, puji Tuhan, beliaunya mau. Jadi ada seminar kesehatan oleh Direktur Rumah Sakit Advent. Banyak hal lah yang akhirnya respon kita setelah melewati 3 tahap itu akan sangat enak ya hidup kita. Kita akan malas loh untuk ngerumpi orang lain tentang kejelekan orang lain. Enggak, kita akan malas. Kita akan ya udahlah, dan setiap dari kita juga punya kekurangan gitu ya. Kita akan paham gitu bahwa apa yang kita lakukan itu yang penting menyenangkan Tuhan gitu ya. Pemusik bisa dari depan. Jadi penting di ini yang next terakhir, kita harus melepaskan kemalasan dan kebodohan kita ya. Om Franky bilang di Lukas 14 ayat 33, Yesus bilang, demikianlah pulanya tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Nah, tujuan supaya kita baik dan benar dalam hidup kita itu untuk mewujudkan gambar Tuhan di dalam diri kita untuk sesama kita. Jadi percayalah kita semua ya, bahwa kalau kita udah melewati step ini, 3 hal ini, nggak usah promosi hal-hal baik yang ada di dalam diri kita tuh akan datang gitu, ke dalam kita gitu. Nggak usah kita minta-minta sama siapapun gitu ya, misalkan Tuhan saya butuh uang atau butuh apa, butuh kesehatan, kita akan datang gitu. Jadi yang penting kitanya dulu berusaha untuk menjadi gambar Tuhan, sehingga rumah tangga kita yang bermasalah atau siapapun yang bermasalah di dalam diri kita, di dalam hidup kita, itu akan lihat gitu, lihat kita gitu. Wah,